Was-was varian baru COVID-19 sasar anak, itulah tema Rosi malam hari ini. Angka infeksi dan kematian anak usia 0 hingga 18 tahun hingga kini sudah mencapai 12,5%. Ini artinya 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak. Di bagian kedua ini saya mengundang seorang ibu dari anak berusia 11 bulan yang sempat menjalani isolasi di Wisma Atlet akibat terpapar virus corona. Sudah bersama saya Ibu Lutfia Yuri Diani. Dan juga ada Ibu Ika Rahayuningsih yang kedua anaknya berusia 8 dan 11 tahun yang juga terinfeksi COVID-19. Saya mulai dulu dengan Ibu Lutfia. Selamat malam Bu Lutfia. Halo, selamat malam. Bu Lutfia, bisa cerita nggak? Kan Ibu sempat dirawat ya di Wisma Atlet. Iya, betul. Ibu sendiri adalah ibu rumah tangga, jadi bisa dibilang asumsinya nggak kemana-mana, di rumah saja. Suami Anda masih bekerja. Tapi kemudian anak Anda terpapar COVID. Bagaimana Anda menceritakan kondisi yang pernah Anda alami ketika anak Anda yang pertama kali kena COVID? Awalnya itu suami saya yang dia kayak merasa batuk, terus ada flu juga. Karena suami kerja ya? Iya, suami masih kerja di luar. Terus pas sampai rumah tuh badannya meriang gitu lah, badannya nggak enak. Terus besoknya kita ke klinik dekat rumah kami. Terus kata dokter ini hanya radang biasa. Terus dikasih obat. Setelah dikasih obat, suami kayak ngerasa oh udah enakan, udah mendingan gitu. Terus besok sorenya ketika mau makan, tiba-tiba indera penciuman sama perasaannya hilang gitu. Suami? Iya, suami saya. Karena waktu itu yang bergejala hanya dia aja gitu. Kita di rumah sehat-sehat aja waktu itu, nggak ada gejala apapun. Terus akhirnya kita misalnya karena udah sore, jadi kita antigen dulu. Kita swab antigen, terus ternyata hasilnya positif. Reaktif ya? Iya, reaktif. Dan setelah itu baru kami di rumah misalnya untuk swab antigen juga. Tapi waktu itu kita berpikir bahwa kayaknya anak kami nggak usah di swab juga karena tidak bergejala juga, sehat-sehat aja, karena kasihan juga gitu kalau harus di swab. Colok-colok. Iya, colok-colok. Akhirnya hanya kami yang dewasa-dewasa saja yang di antigen, dan hasilnya ternyata saya positif juga gitu. Reaktif? Saya reaktif juga. Setelah itu perawat di rumah sakit itu menyarankan untuk adiknya aja juga untuk di antigen juga, karena kan tidur bareng saya, beraktivitas. Siapa yang Anda sebut? Anak saya. Oke. Menurut suster di rumah sakit itu anak saya antigen aja juga, karena yang kan tadi Anda merasa nggak perlu di antigen karena kasihan anak kecil dicolok-colok hidungnya, tapi petugas puskesmas bilang ikut aja diperiksa gitu ya? Ikut aja diperiksa gitu. Akhirnya ya udah, ternyata diperiksa dan hasilnya reaktif juga, tapi dengan garisnya tuh samar waktu itu, garisnya samar. Jadi dua garis itu yang pertama merahnya itu nggak terlalu kelihatan, jadi masih samar-samar gitu. Dan pada saat itu sebenarnya yang membuat Anda tenang adalah karena anak nggak bergejala sama sekali. Iya, sama sekali sehat, makannya oke, nggak ada bergejala, nggak batuk, nggak pilek atau buang-buang air tuh sama sekali nggak ada, ceria-ceria aja anaknya gitu. Makanya itu yang membuat orang tua tuh jadi tenang gitu ya. Iya. Bu Lutfia, boleh nggak saya tanya, ketika suami Anda sudah menunjukkan gejala nggak enak badan gitu, apakah Anda membiarkan suami Anda, ayah dari anak Anda, itu tetap berinteraksi dengan anak Anda? Langsung pakai masker. Jadi karena kejadiannya itu udah malam ya Mbak ya, udah malam. Jadi pulang kerja, dia bilang kayaknya nggak enak badan deh. Terus saya langsung suruh pakai masker. Tapi emang kita mesti tidur bareng gitu ya, mesti tidur satu kamar gitu. Tapi dia langsung pakai masker. Nah besoknya dia ngerasa semakin gak enak badannya, baru kita ke dokter itu gitu. Tidur dalam satu kamar, ayah bergejala, tetap tidur satu kamar meskipun tetap pakai masker ya? Iya, pakai masker kok. Nah, akhirnya kalau saya singkatkan cerita, suami positif setelah PCR swab, Anda juga positif dan anak juga positif. Iya. Dan Anda menduga ini dari suami yang masih bekerja di luar? Kemungkinan saya nggak tahu maksudnya dari mana, karena saya dan suami cukup menjalankan protokol kesehatan dengan ketat gitu. Setiap pulang rumah pasti selalu mandi dulu, bersih-bersih dulu gitu. Kita nggak pernah ngajak anak ke mall atau ke restoran, ke luar rumah, cuman hanya untuk imunisasi gitu. Jadi benar-benar kita jaga banget gitu, tapi masih juga kecolongan gitu, nggak tahu juga dari mana gitu. Ya, jadi bahkan seorang ibu yang bekerja
yang Ya tidak nggak bekerja di rumah keluar, ya. di rumah saja bersama anak. Mm, Betul, suami harus bekerja, suami ya. juga pulang meskipun bergejala, tapi Mm, pakai masker ketika harus berinteraksi dengan anak. Itu saja tidak masih. membuat suami dan Anda sendiri dan anak Mm, kena COVID. Dan Anda iya, harus dirawat di Wisma Atlet. iya betul. Adakah sesuatu gejala yang Anda khawatirkan dari anak Anda ketika kena COVID? Jadi pas masuk Wisma Atlet itu benar-benar sehat, nggak kenapa-napa. Tapi Anak nih ya? iya anak saya ya, 2 hari setelah masuk Wisma Atlet itu demam. Anak saya demam, demamnya itu sampai 37,8 lah gitu. Terus sore harinya semakin naik, jadi 38. Terus dokter juga datang waktu itu karena takut takutnya udah tinggi banget ya demamnya, terus dikasih obat penurun demam. Setiap 4 jam sekali dokter perawat tuh kontrol kita gitu di ruangan gitu gimana kondisinya. Tapi sepaginya hari Minggu pagi itu demamnya turun, semuanya udah normal-normal lagi gitu, dia juga udah ceria lagi gitu, makannya juga Jadi tidak bagus ada kayak gitu. tidak ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan Anda. Anda termasuk cukup merasa beruntung nggak waktu itu masuk rumah sakit Wisma Atlet tidak terlalu itu cukup Iya, iya. dipermudah buat Anda untuk suami, untuk anak, untuk Anda sendiri itu dalam satu kamar. Iya, dalam satu ruang kamar, ya betul. Ya. Cukup bersyukur ya gitu, karena kita lihat beritanya kan sekarang ramai banget gitu di Wisma Atlet. Waktu pas saya mungkin ya terbilang rame enggak, tapi sepi juga enggak, tapi emang cukup cukup padat ya waktu itu ya, tapi masih tergolong ya oke lah gitu. Terus kita juga di sana kalau disarankan sama pihak dokternya, sore sama susternya untuk tidak ke bawah ya, untuk tidak olahraga Jadi hanya di bawah. kamar aja ya? Iya, Ya. di kamar dan kalau di tower tempat kita nginep di tempat di Wisma Atlet itu ada kayak rooftop gitu, jadi kita bisa cari matahari di situ gitu, Ya, berjemur jadi di situ. nggak kemana-mana, Nggak hanya di kemana-mana, kamar iya. itu saja. Iya, Oke, betul. Bu Lutfia ditahan dulu, saya mau ke Ibu Ika ya. Bu Ika ini adalah ibu rumah tangga yang juga seorang yogi atau pengajar yoga dalam kesehariannya. Bu Ika ini ibu dari 2 anak usia 8 dan 11 tahun. Bu Ika ini dinyatakan positif COVID 6 Juni. Suami dan 2 anak negatif pada saat itu. Nah, Ibu Ika yang sudah bergabung bersama saya, Bu Ika, bagaimana Anda dinyatakan COVID, suami dan 2 anak negatif, tapi kemudian anak-anak juga ikut kena COVID? Tanggal 6 itu saya positif, tapi kemudian anak-anak hari itu kan juga swab gitu, hasilnya negatif. Nah, kemudian Jadi di hari yang sama Anda swab nyatakan positif, langsung anak-anak itu negatif ya? anak-anak negatif, suami negatif. Tapi kemudian setelah saya isolasi 2 hari gitu dengan kamar terpisah gitu, dengan alat makan terpisah dan semuanya sudah dipisah, anak saya yang pertama, Shannon, itu mulai gejala batuk. Itu di hari kedua saya isoman. Saya dengar dari bawah gitu dia gimana batuknya, tidak berdahak gitu, batuknya kering. Nah, kemudian karena kami menggunakan telemedicine, jadi saya konsultasi dengan dokter saya untuk diresepkan obat gitu, obat batuk apa yang bisa maksudnya untuk pencegahan di awal gitu. Oke, Bu Ika, maaf supaya kita clear di sini. Jadi ini kan ada soal kapan melakukan tracing. Jadi pada hari yang sama Anda mendapat hasil positif dari PCR swab, Anda juga langsung tracing atau Anda langsung tes anak-anak Anda, itu negatif ya, Bu? Kalau saya aja yang positif, jadi anak-anak semua negatif. I know, ya itu yang saya mau inginin. Anda waktu dapat hasil PCR-nya positif, hari yang sama anak-anak Anda kan negatif. Iya. Kemudian isoman dan terpisah, baru 2 hari kemudian dalam isoman itu Anda melihat, Anda mendengar anak-anak menunjukkan gejala berikutnya gitu, kayak yang susulung itu batuk, terus kemudian hari ketiga saya isoman, yang kecil mulai video call dan dia bilang, Bun, saya ngerasa pusing gitu, kira-kira harus gimana gitu. Kebetulan kami di rumah itu memang menyediakan obat, jadi minta tolong untuk suami untuk diambilkan gitu dengan dosis yang sesuai itu, diberikan ke Najiha gitu, anak yang kedua gitu. Terus kemudian
membaik gitu. Keesokannya tetap ceria lagi karena mereka juga berbarengan dengan ujian gitu waktu itu. Mereka ya tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, itu yang buat para ibu kayak confident ya, kayaknya nggak ada apa-apa nih gitu. Enggak, di hari ke-5 saya meminta untuk suami coba deh PCR juga gitu, karena saya sangat yakin bahwa COVID ini akan cepat banget nyebar ke yang ada di satu rumah gitu, anak-anak dan semua yang ada di dalam satu rumah gitu. Saya menyarankan suami untuk coba deh PCR gitu. Selang pada saat PCR, puskesmas juga meresepkan obat-obatan gitu. Terus kemudian suami pada saat PCR itu sudah ada keluhan gitu. Kok aku pegel-pegel ya? Udah gejala lah ya? Itu udah gejala. Dan saya yakin banget dia COVID. Terus kemudian... How do you know? Gejalanya itu hampir mirip-mirip Mbak Rosi. Kami kan rajin juga untuk riset, baca dan segala macam, lihat-lihat informasi dari luar gitu. Oh ini gejalanya nih hampir mirip nih. Oke. Jadi Anda udah punya feeling ya begitu suami ini COVID deh nih. Iya saya yakin dengan feeling itu gitu. Terus kemudian kok tapi gejalanya beda Bun gitu. Iya memang akan beda-beda. Saya sadar kayak itu. Terus kemudian hari ke-6 saya ngerasa baik semua Mbak Rosi. Jadi kayak yang slam di badan saya kayak hilang semua. Terus kemudian saya ngerasa firm. Saya hubungi puskesmas untuk tracing lagi ke anak, memastikan bahwa mereka positif atau enggak. Dan nyatanya mereka juga positif. Oh, ya anak-anak positif. Ya, jadi sekeluarga ya? Sekeluarga. Dan Bu, setelah semua dinyatakan positif, mau nggak mau, saya harus ngejaga mood anak-anak gitu. Betul. Kan? Anda seorang yogi, pasti Anda orang yang paling hebat untuk menerapkan positive vibes. Jadi ayo anak-anak maunya apa, Bunda sudah keluar dari kamar gitu. Apa yang harus untuk asupan apa gitu, pengennya apa, saya mencoba untuk menuruti mereka gitu. Bu Ika, sorry, saya pengen nanya nih, pernah merasa bersalah nggak sebagai orang tua menularkan COVID ke anak? Saya ngerasa bersalah sekali, gitu kan. Kami juga nggak tahu paparannya dari mana, karena intensitas kegiatan ini kan anak yang sulung, dia ada pendalaman materi di sekolah. Meskipun Mbak Rosi di situ di sekolah cuma ada 2 anak, ya, 2 anak, mereka duduk berjauhan. Terus kemudian guru juga sudah melakukan vaksinasi maupun tracing gitu. Tapi kami juga nggak tahu terpaparnya ini di mana gitu. Tapi Bu Ika kan juga sempat kemana? Ke ngantar anak sekolah itu ya? Ya, saya ke sekolah dalam sepekan, tapi kami nggak kontak ke siapa-siapa. Oke. Jadi ketika saya mengantarkan Shannon ke sekolah gitu, sampai masuk kelas, terus kemudian saya balik lagi ke mobil, nggak kontak dengan siapapun. Oke, ada Bu Ika di sini, ada lalu ada Mas Hanung Bramantyo jadi di bagian pertama juga sudah ngobrol dengan saya. Lalu kemudian ada Bu Lutfia di sini, para orang tua yang anak-anak kena COVID, Mas Hanung juga, Mbak Bu Lutfia juga. Saya mau tanya ke Mas Hanung, pernah terbesit nggak rasa berdosa karena kita orang tua tuh karena kita membuat mereka jadi kena COVID? Kasus kami justru kami yang kena COVID, kami yang tertular COVID oleh anak-anak kami. Jadi rasa bersalah itu sebetulnya muncul karena bukan karena kami menulari, tetapi kami harus berpisah. Jadi pada saat Sibil dinyatakan positif, Sibil itu nangis. Sibil langsung nangis karena dia kan orang-orang yang di sekolahnya itu mendapatkan tugas untuk melakukan riset tentang COVID, ya kan. Dan dia tahu, dia mengumpulkan beberapa gejala-gejala, terus korban-korban dan segala macam. Jadi malah Sibil yang merasa bersalah ya? Dia ketakutan, bukan merasa bersalah, dia ketakutan. Dan pada saat Sibil ketakutan, saya refleks langsung meluk Sibil, gitu. Jadi saya sudah di situ tidak peduli lagi apakah saya akan terpapar apa tidak, tapi ada refleks dari orang tua
yang penting si Bill tidak boleh down. Ya. Jadi saya memeluk si Bill duluan, dan pada saat kami harus berpisah dengan anak-anak kami, itu rasa bukan rasa bersalah ya, rasa marah terhadap situasi itu tuh betul-betul betul-betul berasa sekali. Karena ya itu belum pernah kami biasa tidur terpisah, tetapi belum pernah kami Mas terus Hanung, kemudian sebenarnya terpisah sampai tidak boleh menyentuh anak kami itu kami tidak pernah melakukan itu. Ya, gitu. Mas Hanung, Makanya sebenarnya kan ketika si Bill ketakutan begitu, Mas Hanung bisa memilih untuk tidak memeluk. Tapi toh saya bisa memilih untuk tidak memeluk, tetapi itu refleks dari saya. Saya bodoh amat, udah yang jelas anak saya harus dalam posisi it's okay, gitu kan. Ini tidak ada masalah apa-apa, yang penting kamu bahagia, yang penting kamu senang, dan kamu pindah kamar. Saya bahasanya gitu, kamu pindah kamar. Jadi tidak ada kata-kata kamu menjauh dari kami, nggak ada. Jadi kamu berpindah kamar di belakang, itu adalah kamar nenek kamu, kamarnya kakak kamu. Kebetulan memang 2 kamar yang ada di belakang kami siapkan untuk tamu. Biasanya kalau mertua saya, terus ibu saya yang mau datang ke rumah gitu kan, ya tidurnya biasanya di tempat itu. Jadi kami berpisah kamar. Tetapi meskipun bahasanya kami berpisah kamar, terus tidak ada kata-kata menyentuh gitu kan. Nah, pada saat saya dinyatakan positif, itu ada rasa lega di dalam diri saya karena saya bisa satu ruangan dengan anak saya. Dan buat saya itu penting. Saya harus berada dalam satu ruangan dengan mereka karena mereka biar tidak merasa dipisahkan dengan orang tuanya. ya, karena bersama orang tua adalah obat yang terbaik bagi anak-anak. Saya kembali saat lagi.